juga untuk kita melakukan protokol kesehatan seperti yang dicanangkan atau dihimbau oleh pemerintahan kita untuk menjaga kesehatan kita terhadap ancaman virus COVID-19 yang saat ini masih beredar, masih ada, dan kita semua menggunakan masker tentunya. Maklumi kami kalau kami yang bertiga ini tidak menggunakannya, tetapi kami akan menggunakannya setelah selesai dari depan sini, dan kita akan memulai ibadah kita. Sekali lagi saya bersyukur, saya mengajak kita akan bersyukur bersama-sama. Kita tahu bahwa Allah kita tidak berubah, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahkan di sekitar kita, Allah tetap sama. Kuasanya, kasihnya terus berlaku bagi kita. Itu sebabnya mari kita naikkan segala pujian kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Karena anugerah-Mu saja Tuhan, karena kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih dapat menaikkan ibadah kami. Secara khusus Tuhan, pagi ini kami mau menaikkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, rahmat, kasih, kesetiaan-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat suara, angkat hati kita. Ingat segala kebaikan-Nya. Ucapkan mazmur pujian, ucapkan terima kasih dari hati kita kepada-Nya.
bersyukur Tuhan. Kami bawa korban syukur kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib. Katakan selamanya Kau ajaib. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami aman bersama-Mu. Kami tahu kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji-Mu. Dan kami terlalu percaya Engkau hadir di tempat ini, bahkan di dalam hati setiap umat-Mu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kami tahu Engkau hadir. Berkati ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Rasakan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami naikkan kepada-Mu. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Hati yang bersuka, mari nyatakan. Ya, dan lihat Dia baik, betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak. Amin. Akan bersorak-sorai. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya
kebesarannya, kasih setianya di dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat menandingi setianya Allah kita. Pertama-tama Dia menyelamatkan kita dengan darahnya sendiri. Dan jadi awal Kau nyatakan kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Sebelum kami mengasihi-Mu, Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kau mati bagi kami, ya Tuhan. Dan kesetiaan-Mu terus di sepanjang hidup kami. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu. Mari rasakan Tuhan. Mari hampiri Dia. Sungguh besar setia-Mu, nyata. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata lagi Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat suara kita, mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
kami menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Kami mau tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan selamanya Tuhan, selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan bahwa kami menyembah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, mengakui Engkau dalam setiap jalan kami. Biarlah saat ini kebenaran firman-Mu akan menyegarkan tanah hati kami yang mungkin kering, beban hidup kami yang menimpa. Firman-Mu memberikan peneguhan. Urapilah hamba-Mu, urapilah hati kami. Berilah hati kami seperti seorang murid yang mau mengerti dan mau mendengar dan melakukan kebenaran firman. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-17. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Apa mau berdiri terus? Belakangan ya, nggak berdiri 3 bulan lebih ya. Nah, tapi saya senang dengan saudara menghormati pemimpin. Sebelum disuruh duduk tidak boleh duduk. Wah, luar biasa. Nah, mari kita buka Alkitab kita Ayub pasal 5 17. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dan tema yang diberikan kepada kita untuk bulan ini. Ayub pasal yang kelima ayat 17. Sudah semua menemukan? Karena waktunya singkat jadi harus to the point saja. Ayub pasal 5 ayat 17. Judul firman Tuhan, berbahagialah yang ditegur oleh Allah. Saya akan bacakan untuk kita Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Sekali lagi, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nah saudara, saya bersyukur kalau Tuhan kasih telinga kepada kita manusia. Sebab apa saudara? Kalau telinga ini bisa cantolan kacamata dan juga masker saudara ya. Nah coba saudara, kalau Tuhan corona ini dibatasi, telinga dikasih masker, kira-kira bagaimana? Tadi saya sekalian ya, kasih masker gitu, nggak bisa dengar. Jadi artinya apa? Saya bisa melihat dan juga saudara bisa mendengar. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya, jadi mulut ditutup supaya hati saudara mungkin jadi tutup, jangan ngomong, hanya pasang telinga saja ya. Jadi telinga mencantolkan kacamata dan juga mencantolkan apa tuh masker ya. Oke. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur kalau hari ini kita masih dalam suasana pertolongan Tuhan, anugerah yang besar ya. Saudara, kalau saudara lihat bahwa ada orang yang memberikan teguran, misalkan ini ya, orang tua menegur anaknya, itu penting sekali. Sebab orang tua lebih tahu nanti anak itu mau jadi apa ya. Saudara, kalau ditegur oleh orang tua, itu berarti orang tua sayang kepada anak tersebut. Nah kemudian teguran itu adalah orang tua pernah menjadi anak, dia tahu kesulitan itu di mana gitu ya. Jadi kalau anak saudara tidak mau belajar, itu saudara pasti bilang, ayo belajar. Itu namanya tegur. Sebab apa? Sebab anak itu memerlukan teguran.
Nah, kalau saudara lihat anak kita itu dari kecil hanya main gadget saja, kita udah tahu jejak rekamnya nanti sampai akhir hidupnya nanti. Kalau itu nggak didisiplin, oh dia akan kewalahan nanti. Nah, saya bilang sama anak saya, dulu papa itu selalu ditekan oleh orang tua, opumu kenapa? Supaya papa tidak seperti bapak itu. Dan aku pun sebagai orang tua mendorong kamu supaya kamu orang tidak seperti bapakmu ini, lebih dari bapakmu. Andai kalau waktu bisa diputar, saya pikir saya akan membenahi semua yang dulu terhilang, dulu yang saya lupakan, supaya tidak menjadi seperti ini. Saya dorong seperti itu. Nah, itu berarti karena kita sebagai orang tua, kalian sama anak tegur. Ya, saudara kalau pergi ke rumah tetangga, saudara tegur anak tetangga, pernah enggak? Saudara bangun dari rumah, buka pintu rumah tetangga, bangun, saudara. Tante, ini kan rumah saya, pasti gitu ya. Kan ada tetangga, itu tidak perlu kita tegur anak tetangga. Tapi anak-anak kita harus kita tegur. Ya. Kalau misalkan anak tetangga dapat nilai 5, apakah bapak ibu marah? Enggak. Tapi kalau anak kita, pasti kita marah. Sebab apa? Itu anak kita, gitu ya. Sebab kalau Tuhan menegur kita, itu berarti kita itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kalau kita baca dari kisah itu di ayat 5 itu berbicara mengenai berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah. Arti kata berbahagia, saudara tahu siapa yang ngomong itu? Memang kitab itu kitab Ayub, tapi itu ditulis oleh sahabat Ayub, Elifas namanya. Ayub punya sahabat, ya, ada beberapa sahabat Ayub yang dekat dengan dia. Tapi ketika Ayub itu mengalami persoalan yang berat, mengalami tekanan hidup, semua diambil, hartanya diambil, istrinya meninggalkan dia, sakit penyakit menghampiri dia. Mungkin zaman corona waktu itu ya, itu mungkin sama kayak dengan corona, sebab apa? Dia juga menggaruk-garuk tubuhnya ya, menjauhi dia, saudara sekalian. Itu bagi dia itu merupakan hal yang berat. Saudara sekalian, saudara bayangin bagaimana hidupnya seperti itu, meninggalkan dia. Apa yang dekat dengan dia semua lari. Bahkan dia bilang pembantunya itu juga meninggalkan dia, ya, menganggap Ayub itu tidak berarti. Nah, kemudian datanglah sahabatnya menjenguk Ayub. Dia bilang begini, yuk, ini Elifas dan Sofar ini adalah gambaran orang yang menegur orang itu tidak tahu apa teguran itu kepada Ayub. Saudara kalau menegur orang, lihat dulu saudara, ya. Kalau dia salah atau sakit, banyak orang Kristen kalau berdoa, saya pernah sering dengar ada orang sakit, segala kutuk Tuhan cabut, ampuni dia, belum tentu. Ya. Nah, ini pandangan daripada Elifas ini adalah melihat Ayub, lalu dia mengucapkan kata berbahagialah orang yang ditegur oleh Allah. Siapa Elifas? Siapa sahabat Ayub ketika dia berani berkata demikian? Kalau dia ngerti Tuhan, ngerti pimpinan Tuhan, tidak akan mungkin berani dia ngomong. Lalu ngomong apa? Harus ngomong sabar ya. Tuhan akan bekerja dalam Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala hal. Harusnya itu perkataan itu. Memang tidak salah perkataan itu yang dikatakan oleh Ayub itu, Elifas. Tapi lihat dulu ini siapa, sekalian ya. Nah, kalau saya lihat dalam Alkitab ada perkataan Tuhan Yesus 12 kata berbahagia. Matius 5 dari ayat pertama sampai 2. Saya lihat kata-kata ini tidak ada diucapkan Tuhan Yesus seperti perkataan Elifas ini. Berbeda. Sebab Yesus adalah Dia Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Kasih. Cara Dia bicara pun sama orang lembut. Yesus menegur karena Dia tahu orang ini siapa. Kalau dia marah sama ahli Taurat, dia tegur bertobatlah. Kerjaan Allah sudah dekat. Kamu seperti kuburan. Karena Yesus sudah tahu jejak rekam mereka. Dan tapi dalam 12 perkataan berbahagia itu saya tidak menemukan perkataan seperti yang dikatakan oleh Elifas yang ditulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-5 ayat 17 itu. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia punya kerjaan Allah. Berbahagia orang yang dianiaya, berbahagia orang yang dan lain sebagainya. Itu kata-kata berbahagia. Tapi di sini muncul kata sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ini perkataan agak sedikit kasar menurut saya. Berbahagialah orang ditegur oleh Allah. Berarti dia itu tidak mengerti rencana Tuhan. Teguran yang dilontarkan oleh Elifas itu adalah bukan teguran seperti orang yang melihat jauh ke depan siapa Ayub ini. Dia melihat dari luar. Ya, kalau agama itu melihat tap and give. Ya, lu beri, lu kasih. Ada hukum tertuai di situ. Jadi kalau ada orang sakit, selalu katakan itu karena dosa. Nah, demikian Elifas ini berbahagia. Nah, tapi apakah ini kita tolak? Tidak. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur anak kesayangannya. Orang Israel diizinkan Tuhan orang Filistin menghancurkan orang Israel. Kenapa? Supaya orang Israel berseru kepada Tuhan.
Apakah orang Filistin bekerja sama dengan Allah? Tidak. Kejahatan orang Filistin itu dijadikan untuk membantai orang Israel. Lalu mereka berteriak, "Oh Allah Israel!" Itu cara Tuhan. Apakah Yudas merasa berjuang menyalibkan Kristus, menyerahkan kepada orang Farisi? Tidak. Sebelum pun itu Yudas, mereka sudah mau membunuh Yesus. Apakah Yudas berjasa? Tidak. Apakah saudara Yusuf berjasa membuang Yusuf ke sumur dan juga menjual ke musafir, menjual ke Mesir? Potifar membicarakan dia. Apakah semua itu bekerja sama dengan Allah menghantar Yusuf? Tidak. Itu murni kejahatan. Itu murni kesalahan. Itu murni kriminal. Tapi Tuhan pakai itu jadi perang untuk Yusuf berpindah kepada satu hal yang lain. Tuhan juga pakai Elipas. Kenapa orang kalau ditegur karena mau terima? Ya, lu mau negur gua kalau sama jabatan kita tidak masalah. Elipas telepon, ayo menegur. Saudara tahu Ayub ini siapa? Saudara baca Ayub yang pertama. Mungkin moralnya Ayub tidak pernah bisa tertandingi oleh yang menegur itu. Perhatikan ya, Ayub yang pertama ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ada satu hal kebaikan Ayub yang tidak ditulis di sini, tapi di ayat lain ada bahwa Ayub selalu membuat mesbah dalam rumah tangga. Istri anaknya diajak berdoa setiap hari. Buktinya, waktu Ayub melihat anak-anaknya berpesta, sangkan Ayub itu luar biasa dengan saudara satu yang lain. Setiap hari bikin pesta bergilir. Itu artinya apa? Ayub sukses mendidik anak. Ayub berhasil membawa anaknya di hadapan Tuhan. Dari mana dia dapat? Dari mesbah setiap hari. Luar biasa Ayub. Apakah Elipas pernah melakukan itu? Tidak tahu. Apakah dia melihat kisah Ayub ini? Mungkin dia tidak tahu. Apakah dia tahu 7 sertifikat berikan Allah kepada Ayub karena kebaikannya? Mungkin dia tidak tahu. Tapi mengapa dia berani mengatakan? Saya yakin itu adalah cara Tuhan untuk membentuk Ayub. Bisa saja Tuhan pakai siapapun menegur saudara. Saudara kalau ditegur jangan marah. Tapi kalau saudara lihat nanti ayat pasal 4, 1 sampai nanti menuju pasal 17, itu perkataan sahabat Ayub yang selalu memojokkan dia, selalu mengatakan bahwa dia akan salah, maka kau bertobatlah Ayub. Ya sekalian. Nah banyak orang saudara melihat peristiwa sesuatu yang tidak masuk akalnya, dia mulai membuat judgment. Dia bilang, oh karena Tuhan kita menjadi Tuhan, mengatakan itu hukuman bagimu, itu kesalahanmu. Tapi apakah Elipas melihat bahwa dirinya tidak pernah diproses, dirinya tidak pernah dibenturkan, dirinya tidak pernah mengalami kesulitan, dirinya tidak pernah mendapatkan pelajaran, sebab Tuhan tidak berurusan dengan Elipas. Maka diizinkan dia, oke, kamu seenakmu saja, silahkan. Aku tidak ada urusan dengan kamu, tak saya berurusan dengan Ayub. Saya mau Ayub saya berbentuk, saya mau Ayub saya godok, saya mau Ayub jadi betul-betul bukan hanya orang melihat dia punya 7 sertifikat, tapi mengenal Tuhan dari dasar hatinya. Apakah Ayub kenal Tuhan pada waktu dia jaya? Tidak. Apakah Ayub melihat Tuhan pada dia sukses atau istrinya? Tidak. Dia tak melihat itu kesuksesan Allah dari situ tangan Allah. Tapi yang dilihat oleh istrinya adalah semua kekayaan yang dimiliki itu adalah milik daripada Ayub dan juga hasil jerih dalam Ayub. Apakah Ayub juga berpikiran seperti itu? Kemungkinan ya. Kemungkinan. Apakah karena Ayub kaya lalu dia orang benar? Kemungkinan tidak. Tapi ingat saudara ya, Tuhan tidak kagum dengan kekayaan Ayub. Tuhan tidak kagum dengan apa yang dilihat oleh orang dunia terhadap Ayub. Itu tidak ada artinya. Tuhan tidak kagum kalau melihat Ayub disenangi orang baik, terkaya, tanah Uz, jujur dan sebagainya. Itu pandangan orang dunia. Itu ketika yang menghargai orang dunia. Wah dia hebat tuh. Dia mengatur, dia orang kaya, dia hebat. Itu adalah peninggian daripada orang dunia. Tapi Tuhan tidak. Sebab Alkitab berkata peninggian datang dari Tuhan. Itu yang nulis siapa? Daud. Kapan dia tulis? Setelah perjalanan hidupnya begitu berat. Dihianati oleh anaknya, dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, mau dimusnahkan dia. Lalu dia berkata kepada Tuhan, aku raja tidak dihormati oleh anakku, aku raja tidak dihargai oleh daripada Saul. Tapi ternyata peninggian hanya datang daripada Tuhan. Kalau saudara dihina orang, kalau saudara direndahkan, ya rendah lagi kau sebawah-bawahnya, supaya dia tidak bisa lagi merendahkan kau karena kau sudah rendah. Amin. Ayub ini siapa orang?
bukan orang Israel. Dia seorang di tanah Us. Jauh sebelum ada kitab Ayub sudah ada. Jauh sebelum Alkitab ditulis, itu sudah ada. Moralnya Ayub sudah ada, saudara sekalian. Nah, Ayub ini di mata Allah adalah sebuah bencana yang luar biasa. Maka Allah ingin membentuk dia dengan cara apapun dia lakukan, supaya apa? Menerpa dia, membentuk dia, semua, terus akhirnya apa? Mentok dia. Pertama sih dia bilang sebelum dia sakit, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Oke, itu masih ada sesuatu di sampingnya, masih ada istrinya, masih ada yang lain. Tapi dikit-dikit dipeloroti oleh Tuhan, dihabisin, dihabisin. Dia mulai berpikir juga secara manusia, wah itu Tuhan kok jadi miskin, pasti. Kenapa gue begini? Pasti. Dari mana kita tahu? Di dalam kitab itu ada keluhan Ayub di situ. Apakah keluhannya dia itu berkata bahwa dia bukan orang yang benar? Tidak. Justru ketika ada keluhan dia mulai protes dengan Allah. Dia mulai berkata kepada Tuhan, kenapa begini? Disitulah dia mulai tahu bahwa berarti Allah itu baik. Masih ada yang lebih baik daripada sesuatu yang baik. Maka dia carilah Allah itu. Saudara, Tuhan lebih sayang kepada Ayub seperti proses. Dia bilang, apa yang dikatakan oleh Ayub? Dari dulu aku mengenal Tuhan. Apa kata orang? Aku kenal Tuhan dari Alkitab. Aku kenal Tuhan dari ibadah GSJA. Aku kenal Tuhan karena aku memuji Tuhan. Aku kenal Tuhan karena lihat orang datang beribadah kepada Tuhan. No, itu tipe orang yang mungkin belum pas mengenal Tuhan seperti apa. Ayub selagi masih ada hal-hal dunia yang menggandoli dia, yang dia pistolnya masih ada jaminan sana sini, Tuhan belum selesai bicara dengan dia. Miskinkan, habisi terus. Saudara harus dihabisi Tuhan. Amin. Amin. Dihabisi Tuhan. Kalau saudara nggak dinolkan Tuhan seperti saudara isi bensin dari nol, ya Pak, tidak bisa. Sebab kita tidak boleh mencintai Tuhan dan mencintai dunia. Siapa yang baca status saya kemarin? Ada yang baca ya? Saya lihat ada yang baca. Benar ya? Masalah terbesar bagi manusia adalah uang, kekurangan uang. Tapi ketika masalah itu tercover, masalah itu sudah ada. Ketika masalah yang akan datang, masalah berat, tetapi uang itu tidak bisa menolong. Wah, itu luar biasa. Itu kata Martin Luther yang dilupakan oleh orang. Supaya Ayub kurang apa dia? Semua dimiliki. Tapi Tuhan ingin supaya Ayub ini menjadi teladan, dimiskinkan dia. Tuhan sudah cukup mengambil dia karena dia tahu Tuhan tak apa-apa Tuhan. Pikul sadi memang itu kata Tuhan. Tapi udah cukup, saya mau uji kamu, saya kasih teman-teman mendekor engkau bagaimana sikap. Habis. Teguran. Kenapa ada corona, saudara? Tetap kenapa ada corona? Apakah Tuhan tidak berkuasa? Apakah Tuhan tidak berkuasa sehingga kita ikut protokol, harus pakai masker, cuci tangan, kita wudhu sebelum masuk bait Allah, wudhu dulu. Untung wudhu cuma tangan doang, kalau pakai semua itu bagaimana? Habis air itu saya perbuatan corona itu menghancurkan. Saya sedikit salaman kepada saudara. Ketika salaman saya bilang, aku nggak biasa begini, ada begitu lah. Itu kita dilatih loh, saudara. Dari sini saya komentar bilang suami istri jarak semeter, tapi di rumah dia bergandengan tangan loh. Saya kita pakai masker? Tidak. Benar. Itu protokol pemerintah. Amin. Pemerintah ingat adalah wakil Allah. Allah bicara kepada pemerintah. Jadi saudara pakai masker, itu luar biasa. Orang yang tidak taat kepada pemerintah, maaf ya, saya nggak pakai masker karena memang lagi ngomong atau masker saya dari situ. Sebab masker saya supaya jelas ngomong saudara ya. Nah, jadi bagaimana Ayub begitu ditegur oleh sahabat? Saudara mau menegur orang? Saudara mau ditegur? Sebab saudara tahu Elipas ini ngerti, saudara, kalau ada orang salah kita tidak tegur, kalau dia mati darahnya ditutup kepada kita. Kalau kita nggak tegur ya. Tapi kalau ada orang salah kita tegur, dia marah kepada kita, dia maki-maki kita, dia anggapnya kita nggak teman, tidak apa-apa. Alkitab bilang apa? Kalau dia mati darahnya ditutup kepada dia. Jadi kita saling wajib menegur satu dengan yang lain. Amin. Jangan marah kalau ditegur. Saudara kalau tidak menerima teguran, itu namanya orang bebal. Sebab saudara nggak tahu saudara benar apa enggak. Yang tahu saya siapa, tanya istri saya, ini lebih tahu.
Kalau saudara suami ingin tahu siapa saudara, tanya istrinya. Dan itu juga istri, kalau tahu kedok apa, buruk baiknya, tanya suaminya. Kalau saya, kejadian saya tanya anak saya juga pasti tahu, kan setiap hari saya ada bersama dengan mereka. Kadang kita ditegur anak, kita marah, ya. Makanya tegur-tegur lu anak kemarin, ya. Mungkin ayah juga berkata begitu sama ibu pas, lu berapa lu? Boleh suster lu gitu. Nah, teguran itu lebih baik daripada kasih tersembunyi. Ya ingat ya, Alkitab bilang teguran yang ternyata lebih baik dari kasih tersembunyi. Kasih tersembunyi itu apa? Kalau lu salah gua nggak menegur, nanti gak enak, sakit hati. Dah, itu kasih tersembunyi. Di depan orang kita bisa tadi, di belakang kita begundal. Ingat ya, kita itu mesti terbuka di depan Tuhan. Aku pun belajar, kalau kita gorok saya terima. Kenapa? Allah gak akan langsung turun menegur kita. Dia pakai sekeliling kita. Apa yang ada di tempat kita bekerja, kadang-kadang orang itu nggak suka dengan kita, harus kerja dengan dia. Dan saya baca pernah firman Tuhan, tapi saya lupa ayatnya. Dulu kita bermusuhan, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah itu jadi bisa bersatu, saudara. Ya. Dulu memang kita sendiri-sendiri, tapi begitu kita mengerjakan suatu pekerjaan Tuhan, di mana yang ini sama yang ini mesti itu bisa dipersatukan dan berdamai. Pilatus dan Herodes bermusuhan sebelum Yesus disalib, sebelum ada proyek. Tapi setelah ada proyek Yesus mau disalib, Herodes dengan Pilatus bersahabat. Dulu musuhan bu, tapi mereka ingin membunuh Yesus. Sebentar perjamuan kudus mau menghabisi Yesus, mereka bisa bersatu. Orang kalau berbuat jahat bisa juga bersatu, tapi sama langkah kalau orang berbuat baik demi kebaikan. Nah itulah prinsip manusia. Sebab saya kasih tahu kepada saudara, kita ini dicipta Tuhan adalah antara Allah dan setan. Saya kasih tahu saudara tahu bahwa saudara di mana. Kita dicipta Tuhan antara Allah dan setan. Karena ketika Allah mencipta kita, setan sudah jauh di bumi, sudah jauh dia. Dari tataplah Adam, datanglah ular. Setan masuk ke ular. Di dalam taman itu saudara tahu ada berapa orang di situ? Ada manusia, ada pohon, ada ular. Kenapa Tuhan pohon itu ditebangin aja? Atau Tuhan pohon bebasin aja semua boleh dimakan kecuali buah kolbi? Makan aja semua Tuhan, gitu ya. Biar bisa dimakan gitu. Kenapa? Kamu ngatur Tuhan, kan gitu ya. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan ingin menguji kita, saudara. Tempat di mana ada pohon kehidupan, ada juga ular, dan ada juga dan lain sebagainya. Di situ kita dibentuk. Jangan tebang pohon pengetahuan yang jahat dari rumahmu. Jangan buang pohon yang baik dan jahat dari hidupmu. Jangan buang pohon itu baik dan jahat dari anak-anakmu. Izinkan dia berekspresi keluar kemana, supaya dia tahu mana tanggung jawab yang benar, mana yang bukan. Jangan kau halangi dia. Jangan kau nggak boleh bergaul dengan orang lain. Kalau mau disakiti silakan, biarkan supaya dia tahu membela dirinya, dia tahu mana yang benar, mana yang jahat. Kalau saudara lingkup anak itu dalam hal kebaikan, maka dia begitu keluar, dia bingung, oh beda. Nah, Buddha itu kenapa kemudian dia lari dari istana? Dulu dia di istana besar dan dia dijadikan sebagai seorang raja, tetapi dia mau bikin supaya tidak ada yang menangis, tidak ada yang mati, tidak ada yang bersedih, tidak ada hal yang kesulitan. Dikerangkan dia, dipagari supaya apa? Dia tidak melihat keadaan dunia ini. Tapi namanya orang punya bebas. Kenapa saya begini? Dan anak itu berpikir, kenapa ini bisa gitu? Dia keluar sedikit dari gerbang, dilihat, kok ada orang nangis bawa mayat, kok ada orang tertawa, kok ada orang sedih. Beda dengan istana. Lalu apa terjadi? Dia boleh berpikir, hidup ini ternyata ada susah, ada baik. Yin yang, ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada pendek, ada kering, ada basah, ada gelap, ada terang. Dia mau belajar itu. Setelah dia keluar dari istana, dia merenung kehidupan manusia. Kenapa kalau orang itu lahir kemudian bersusah payah mati terus berreinkarnasi, terus itu perenungan hidup yang dia dapat. Maka dia teruslah kitab. Orang itu bisa menemukan kebenaran dari dirinya sendiri walaupun orang tuanya mengkerakin dia. Sebab Tuhan memakai dia unik. Tuhan pakai sesuatu dalam dirinya, dia pakai pikirannya, dia pakai hidupnya. Untuk apa? Orang tua hanya melahirkan anak dan menjaga mengarahkan kepada itu. Maka firman Tuhan bilang, biarkanlah anak itu datang kepada aku. Jangan lepaskan anak itu, biarkan dia datang kepada aku. Sebab Tuhan ingin menanam sesuatu kepada anak itu sejak dini. Jangan pernah orang tua menghalangi didikan Tuhan. Anak harus diajari susah.
Anak harus diajari mengalami kesulitan supaya dia tahu hidup ini. Harus mengalami kekurangan. Bila anak akan ambil rotan, banting dia supaya dia nanti baik. Itu didikan. Firman Tuhan bilang orang benar rotan ada di rumahnya, ada tongkat kebodohan, ada tongkat kebijaksanaan. Anak akan banding. Bapak ibu masih punya wibawa mendidik anak sekarang, lakukanlah wibawa itu. Begitu anak udah besar kita kehilangan wibawa, dia udah banyak diajak muda kita sampai dia tak berani. Perkataan kita dia akan dengar sejak ini. Itulah yang diberikan Tuhan terhadap kita, dididik kita saudara. Berbahagialah orang yang dididik oleh Tuhan, mendengar ajaran Tuhan. Jangan pernah bilang aku ikut Tuhan hidup enak. Alkitab tidak pernah menjawab itu. Jangan saudara bilang ikut Tuhan usahaku lancar. Tidak ada. Lalu bagaimana Pak? Di dalam Tuhan engkau diajar bagaimana akal budi pikiranmu itu bekerja. Alkitab bilang tidak bekerja tidak boleh makan. Gimana Pak supaya bisnis saya lancar? Gampang kok, hidup jujur. Ya, tata dengan baik, rajin. Itu dari sini saudara tahu orang yang kenal Tuhan Yesus hartanya banyak di sana. Saudara tahu ada orang nggak pernah mengalami kesusahan? Ada. Tapi kenapa seorang Kristen miskin kayak begini tersiksa rasanya? Ya itulah Tuhan. Karena kau adalah anak Tuhan, kau dibentuk supaya hidup kita jangan bergantung kepada apa yang ada di dunia ini. Mari kita belajar dari mana didikan Tuhan. Kalau kau dirugikan orang, tidak bersyukur, itu cara Tuhan. Kalau engkau tidak dirugikan orang, kau nggak bisa mengerti firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Begitu kau robek, kau berkata Tuhan, iya, itulah tanganku dirobek di kayu salib. Siapa yang melakukannya? Kalian robek. Lambungku ditusuk, keluar air dan darah. Kakiku dipaku. Apa aku salah? Tidak. Semua aku tanggung untuk manusia. Mahkota dunia yang harusnya mahkota kemuliaan, tapi dari dunia dapat mahkota yang mulia. Tancap, bos. Darah menetes dari kepala. Kenapa dari kepala? Pikiranmu yang kotor, pikiranmu yang jahat, harusnya itu masuk di dalam otakmu, tapi Tuhan dia ada tancapkan. Karena Tuhan bilang di pikiranku, di hatiku jadi rencana pun kau ada tancapkan. Tanganmu yang suka nempelin orang, tanganmu yang kotor, tangan kita yang najis, harusnya ini dipakai. Tapi Tuhan lakukan. Darilah kaki yang memberitakan Injil menolong orang dipakukan. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi itu langsung. Memang saudara nggak dipaku, saudara nggak disalib, saudara nggak tercapar mahkota itu. Tapi secara batiniah kita itu disiksa. Kalau orang lain bisa hidup mewah, punya jam Rolex, aduh Tuhan, saya juga ingin tapi apa deh? Kalau orang lain bisa keluar negeri setiap hari, maka setiap jam, dan saudara, aduh, ingat ya, lu nanti di surga kalah semua itu ya, nanti di surga nggak ada apa-apanya itu, nggak apa-apa. Jadi Ayub udah rasakan bos sudah, semua dia nikmati dia. Tapi apakah dia mengenal Tuhan? Tidak. Saudara baca ayat terus, sampai sudah tamat baca kitab Ayub, sampai setahun ceritanya. Lalu dia berkata, pada waktu dia mendoakan sahabat-sahabatnya, tadinya dia dinasihati oleh Elifas, tapi di akhir firman itu Tuhan berkata, jika engkau ingin diberkati oleh Tuhan, suruh Ayub mendoakanmu. Supaya kau tahu, aku memproses Ayub bukan karena aku jahat, tapi ada sesuatu. Sekarang dia berdoa untukmu, berdoa untuk musuh-musuhmu. Diajar dia berdoa, saya berdoa untuk musuh-musuh, itu yang benar. Direcehkan dia, dianggap dia orang lebih rohani. Tapi Tuhan bilang, kalau Ayub tidak berdoa kepadamu, engkau tidak akan bisa berhasil. Ayub mendoakan saudara yang menyakiti dia. Maka Yesus bilang, berdoalah untuk musuh-musuh. Siapa musuh kita? Musuh kita yang di luar sana bukan. Musuh kita adalah semua yang ada di sini ketika dia menyakitimu. Musuh dalam arti adalah di sini pasti ada orang yang sesuatu yang oke. Singkat saudara ya. Jadi hidup ini singkat juga. Mungkin hidup seperti khotbah ya saudara ya. Saudara ingin duduk dia dengar khotbah, tapi karena batasnya yang membatasi ya. Saudara mau tinggal di dunia enak, tapi begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, seperti itu ada. Nanti surga menggantikan semua. Baik, Bapak Ibu Saudara sudah menerima anggur dan roti. Yang belum menerima boleh angkat tangan, nanti akan diberikan.
Bu Vivi boleh tolong dibantu, ada yang belum terima anggur dan buah. Boleh silakan dibuka dulu. Saya akan bacakan apa yang menjadi dasar kita melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Salibnya selamanya. Katakan lagi bersama-sama, salibnya. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Katakan salibnya. Hari ini izinkan kami kembali mengingat kematian Tuhan. Kami mau mengingat penderitaan Tuhan di atas kami sendiri. Di masa yang sulit ini, akhirnya kami bisa mengerti akan pengorbanan Tuhan. Di masa yang tidak menentu ini, pada akhirnya kami bisa memahami pengorbanan Tuhan. Pada akhirnya kami bisa menghargai kematian Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan di atas kami. Hari ini kami minta pengampunan dari Tuhan sebelum kami makan dan minum. Tuhan, kami minta pengudusan dari Tuhan kalau kami menyakiti hati Tuhan, kalau kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah menegur kami selama beberapa bulan ini.
Nah, mungkin kami tidak menghargai teguran Tuhan. Bahkan kami melupakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, biarlah kami pagi hari ini menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami belajar untuk menghargai dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk pengorbanan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk sakit yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Engkau sudah merasakan hal-hal yang berat untuk tebus ganti dosa kami. Tuhan, sebelum kami makan, sungguh kami minta ampun kepada-Mu kalau kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah perjamuan kudus ini menjadi lambang yang kudus, yang suci, pengorbanan-Mu yang mulia, memberikan keselamatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan dan minum untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujilah Tuhan kata selama-lamanya kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, silakan melepas maskernya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang melambangkan tubuhmu ini akan mengambil bagian yang paling penting dalam hidup kami, dan hikmat-Mu yang akan kuasai kami untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami akan makan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah-Mu yang menyucikan hidup kami dan memberikan keselamatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan minum bersama. Dalam nama Tuhan. Mari minum bersama. Mari naikkan ucapan syukur pada pagi hari. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bermazmur, katakan terima kasih Tuhan. Mari keluarkan suaramu pada pagi hari ini bermazmur bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang besar. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Mari menghadap Tuhan. Mari hampiri tahtanya yang suci dan mulia. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih buat keluarga.
yang ada bersama-sama dengan kami, yang kami kasih. Talenta yang Tuhan percayakan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kami semua. Diberkatilah kami dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hidup yang baik untuk kami bisa nikmati, berbagi kasih dan berkat kepada keluarga. Diberkatilah kami hubungan suami dengan istri. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, dan menghormati, saling menjaga dan mengasihi. Orang tua dengan anak-anak, dan melindungi dan menjaga, mengasihi mereka satu sama lain. Tuhan, diberkatilah kami dengan usaha dan pekerjaan dan juga talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tahu ada kemurahan-kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup itu yang akan melingkupi kami dengan damai sejahtera. Sehingga hidup kami tenang dan kami akan mempermuliakan nama Tuhan dan kami melihat kemurahan-Mu. Berlakulah atas hidup kami lewat usaha dan pekerjaan kami. Sehingga kami bisa memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, dan memberkati pekerjaan Tuhan baik di tempat ini ataupun di tempat yang lain. Tuhan, diberkatilah gereja kami Tuhan. Ini ibadah kami yang pertama kali setelah beberapa bulan kami ibadah di rumah masing-masing. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kami semua, para pengurus gereja, ketua gereja, penata layan, dan orang-orang yang sudah mengupayakan sedemikian rupa sehingga kami bisa menaikkan ucapan syukur kami. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya hikmat-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
tidak menimpa aku. Kiranya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doa. Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan mendengar dan menjawab doa. Mari berdoa, keluarkan suara. Mari berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami doakan bangsa Kami berdoa untuk Bapak Presiden. Kami berdoa untuk pemerintah. Kami berdoa biar kiranya hikmat Tuhan bangsa kami Masehati sesuai dengan pimpinan mereka kami memimpin doakan supaya kiranya dia Tuhan berdoa mereka dari setiap dijaga. orang-orang yang meminta dia Tuhan yang Kami mendapatkan berdoa untuk dokter dan para perawat rumah sakit Tuhan. Kami berdoa supaya ilmu pengetahuan dengan hikmat Tuhan akan berhasil menemukan vaksin Tuhan. Tolong kami berdoa biarlah kepintaran dan kepandaian menjadi bagian mereka kebijaksanaan dan menemukan vaksin kami doakan bangsa kami sehingga kami bisa menemukan awal yang biasa. dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memulihkan urapanmu turun atas kami semua. Tuhan berkati orang-orang yang terkena virus COVID ini Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami berdoa. Kami berdoa biarlah Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Tolong mereka. Pulih Mereka bangsa bisa kami. dipulihkan Tuhan. Pulihkan Disembuhkan kami. Tuhan. Terima kasih. Mari berdoa untuk kota Serang dan sekitarnya. Kita berdoa supaya para pemimpin daerah kita berlaku adil dan bijaksana. Para aparat keamanan, kepolisian dan militer. Kita berdoa untuk mereka, bahkan RT RW, supaya hikmat Tuhan akan menguasai hati dan pikiran mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk kota Serang. Kami memberkati kota Serang dengan wali kota, pada provinsi Banten, gubernur, orang-orang yang ada di DPRD, anggota daerah. Kami berdoa, kami berkati kehidupan Serang. Beri kemuliaan. Tuhan ke kecamatan, kelurahan, RT RW, kami berdoa supaya kemuliaan Allah bersama mereka mati tidak sia-sia Tuhan. Mereka mengenal Yesus pada Kristus. Terima kasih. Berkati dari zaman Serang. Mereka yang belum bisa beribadah bersama mereka. sungguh-sungguh mari kita berdoa untuk dokter, perawat, dan rumah sakit. Para ilmuwan-ilmuwan yang sedang mencari vaksin, mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan lihat cerita kami, Tuhan berkati para ilmuwan yang sedang mencari vaksin. Kami berdoa supaya hikmat-Mu turun kepada mereka. Berkati dokter dan perawat yang ada di depan sana, menjaga merawat pasien-pasien. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka. Kami memberkati dari tempat ini, memberkati mereka semua. Biarlah kiranya belas kasihan Tuhan ada atas mereka, untuk keluarga mereka yang mereka kasihi, suami, istri mereka, anak-anak mereka, mereka yang sudah berjerih lelah menyerahkan nyawanya ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan yang akan memberkati mereka. Kami berdoa untuk mereka semua. Kiranya, mari katakan semua. Memberkati aku, Mari angkat kedua tanganmu, berlimpah-limpah. Dan
doa kami Tuhan. dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mengangkat tangan dan menaikkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami dan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa untuk kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari kita memberkati Tuhan pada pagi hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa